Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Aristi dengan NIM 1714545 dari program studi Manajemen Informatika Fakultas Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Pengolahan Data Surat dan Disposisi pada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang berisi landasan teori. Yang ketiga, analisis dan perancangan yang berisi rancangan sistem. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pendahuluan. Ada latar belakang, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, proses pengelolaan surat. Proses pengelolaan surat yang dilakukan di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan sesuai standar semestinya. Namun, pengelolaannya masih dalam bentuk manual. Poin kedua, kendala yang ada. Kendala yang ada dalam pengelolaan yang bersifat manual memungkinkan keamanan surat yang kurang terjamin. Dan kendala yang rentan terjadi yaitu dalam disposisi surat, di mana surat-surat yang membutuhkan disposisi dari pimpinan seringkali membutuhkan waktu karena ketidakberadaan pimpinan di kantor. Di sini ada rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengolahan data surat dan disposisi pada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Adapun batasan masalah, ada 3 poin. Yang pertama, aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi pengolahan data surat dan disposisi pada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Poin kedua, pembangunan aplikasi ini menggunakan teknologi berbasis web dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai database management system. Poin ketiga, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian waterfall. Di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan aplikasi pengolahan data surat dan disposisi pada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan administrasi persuratan. Adapun manfaat penelitiannya ada 2 poin. Poin pertama, memberikan kemudahan staf administrasi dalam administrasi persuratan di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Poin kedua, dapat menggantikan administrasi persuratan yang masih menggunakan cara manual, sehingga menjadi proses administrasi persuratan secara komputerisasi. Di sini yang ada landasan teori. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Yang kedua, pengolahan data surat. Pengolahan data adalah memanipulasi dari kata ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi. Ketiga, surat. Surat merupakan suatu alat komunikasi tertulis atau sarana yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi ataupun juga pernyataan dengan secara tertulis dari pihak satu ke pihak lain. Keempat, ada disposisi surat. Disposisi surat adalah catatan berupa tanggapan, saran, atau instruksi setelah surat tersebut dibaca pimpinan. Di sini ada use case yang berjalan pada Kementerian Agama. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama, administrator. Dia mencatat surat di buku, kemudian mencatat di LDKK. Setelah mencatat di LDKK, ia memberikan surat dan LDKK tersebut kepada Kakanwil. Setelah Kakanwil
Kakanwil memberikan surat dan LDKK yang telah diberikan instruksi kepada administrator kembali. Setelah administrator mendapatkan LDKK yang telah diberi instruksi, ia kemudian memberikan kembali kepada sekretaris. Kemudian sekretaris telah memberikan disposisi, kemudian ia memberikan kepada administrator. Administrator terakhir memberikan surat dan LDKK kepada pegawai yang dituju. Setelah itu, pegawai menerima LDKK kemudian mengarsipkannya. Di sini ada use case diagram yang akan dirancang. Tetap ada 4 aktor. Yang pertama administrator, dia akan login pertama. Setelah itu mengolah data user, olah data bidang, olah data jenis, olah data surat, olah data LDKK, mengolah riwayat disposisi. Kemudian ia logout. Dan Kakanwil dia bisa login dan mengolah data LDKK, kemudian mengolah riwayat disposisi. Ketiga, aktor sekretaris. Ia bisa mengolah data LDKK dan mengolah riwayat disposisi. Dan yang terakhir, pegawai. Ia hanya bisa mengolah data LDKK, kemudian logout. Di sini ada kelas diagram. Ada beberapa kelas diagram beserta field-fieldnya. Yang pertama, user yang berelasi dengan bidang. Kemudian, relasi LDKK yang berelasi dengan user. Surat yang berelasi dengan jenis. Kemudian, riwayat disposisi yang berelasi dengan relasi LDKK. Di sini ada activity diagram dari administrator. Yang pertama ada activity diagram data user. Dia bisa menambah, ubah, dan hapus data user. Yang kedua, activity diagram data bidang. Ia bisa menambah, ubah, dan hapus data bidang. Yang ketiga, activity diagram data jenis. Ia bisa menambah, ubah, dan hapus data jenis. Activity diagram data surat bisa menambah, ubah, dan cetak data surat. Masih administrator, activity diagramnya yaitu data LDKK yang hanya bisa menambah, ubah, dan hapus data LDKK. Kemudian riwayat disposisi, ia hanya bisa mencetak riwayat disposisi. Aktor yang kedua yaitu Kakanwil. Ada activity diagramnya. Yang pertama, activity diagram data LDKK. Ia hanya bisa mendisposisi dan konfirmasi data LDKK. Kemudian, activity diagram data riwayat disposisi. Ia hanya bisa mengedit dan menghapus data riwayat disposisi. Yang ketiga, aktornya yaitu sekretaris. Di sini ada 2 activity diagramnya. Yang pertama, activity diagram data LDKK. Mendisposisi dan mengkonfirmasi data LDKK. Yang kedua, activity diagram data riwayat disposisi, yang hanya bisa mengedit dan menghapus riwayat disposisi. Dan yang terakhir, aktor pegawai, yaitu ada activity diagramnya, yaitu activity diagram data LDKK. Di sini pegawai hanya bisa menanggapi data LDKK. Bisa dilihat, ini merupakan tampilan halaman login. Dari beberapa aktor tadi, harus memasukkan username dan password yang benar untuk bisa masuk ke halaman utama. Bisa dilihat, ini merupakan halaman data surat yang hanya bisa diakses oleh administrator. Kemudian, halaman data LDKK. Seperti tadi, setelah mendata surat, data surat tersebut akan otomatis masuk ke halaman data LDKK. Dan ini merupakan halaman disposisi LDKK yang digunakan oleh Kakanwil dan sekretaris. Dan ini merupakan halaman cetak LDKK. Adapun kesimpulan dari hasil pembahasan saya kali ini, yaitu penyimpanan data surat dan lembar disposisi masih tergolong kurang baik dikarenakan berkas menumpuk menjadi satu, membuat pencarian data memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan aplikasi ini, dapat meminimalisir waktu dalam pencarian data.
Data juga terjaga dan terjamin keberadaannya. Baiklah, cukup sekian dari pembahasan saya kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.